120 di tangan, di kaki sistoliknya 120, berarti 120 per 121 kan? Nah, normalnya adalah 0,9, berarti nggak sampai 1 harusnya. Ya, di sistolik brachial lebih tinggi daripada sistolik di kaki. Kenapa? Karena dia jauh dari jantung. Ya, jadi harusnya di kaki dia lebih rendah daripada dia di tangan. Oke, ada yang menggunakan lagi namanya adalah garpu tala. Ya, garpu tala itu seperti Webers ya. Pemeriksaan Webers pakai garpu tala kan? Sensorik pernah belajar kan? Mata aja sensorik. Mata, telinga belum. Mata, telinga belum belajar. Oke, ya itu ada sensorik. Kemudian itu pakai menggunakan garpu tala. Garpu tala itu untuk merasakan getarannya. Terasa nggak tuh getarannya pada kaki itu? Kalau misalnya dia terasa getarannya berarti masih bagus tuh saraf-saraf ke kakinya. Jadi ada 3 untuk pemeriksaannya, menggunakan monofilamen, menggunakan ABI, dan menggunakan garpu tala. Ya, garpu talanya itu lebih besar, dia sekitar 135 Hz dibandingkan dengan garpu tala pada Weber. Weber itu untuk mengetahui fungsi pendengaran. Itu mata ajarnya adalah sensorik ya, mata ajar sensorik. Oke, cukup jelas? Oke, ya selanjutnya kita akan melakukan pengajian. Peralatan yang dibutuhkan adalah di sini ada monofilamen, kemudian handscoon-nya adalah handscoon bersih. Tapi sebelumnya kita karena ada palpasi suhu, berarti jangan menggunakan handscoon dulu. Ya, kita tanpa handscoon dulu ya. Kemudian kalau ada ABI pakai ABI, kalau ada garpu tala pakai garpu tala. Kebetulan ini kita nggak ada garpu talanya, jadi cukup dengan menggunakan monofilamen di kanan, dan kemudian kita pasien ya, bawa alatnya ke pasien, diketin ya. Oke, kita dekatkan saja. Ya. Ini yang diisinya cuma ini ya, monofilamen dengan saraf. Oke, selanjutnya kita datang ke pasien. Kontrak, Ibu, saya datang lagi. Saya akan melakukan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan pada kaki Ibu ya. Apa yang Ibu rasakan selama ini kakinya, Bu? Nah, dia akan sampaikan biasanya ya. Ada sering kram, ada sering semutan gitu ya. Dia akan sampaikan, berarti kita udah curiga bahwa ini kemungkinan udah ada gangguan pada sensoriknya ya. Oke, Ibu, saya boleh memeriksa kaki Ibu sekarang ini ya. Hanya di sini aja, waktunya cuma sekitar 5 menit ya. Kalau Ibu bersedia, mau diatur dulu tidurnya, Bu, posisi tidurnya ya. Kalau misalnya dia lebih enak duduk atau dia lebih enak tiduran, boleh ya, terserah, kita atur. Oke, tutup skerem jangan lupa, kemudian baru kita lakukan. Maaf ya, Bu, saya buka dulu selimutnya, saya mau lihat kaki Ibu. Oke, kita lihat kondisi kakinya ya, secara inspeksi kita lihat ada apa. Apakah kalau tonjolan di sini berarti bunion ya, ada tonjolannya di sininya miring, biasanya miring ya, jari-jarinya agak miring, ininya agak nonjol, itu adalah bunion. Sedangkan kalau dia di sini ada yang keras-keras, kapalan karena pakai sepatu ya, kapalan ini namanya adalah kalus. Ada kalus atau ada mata ikan itu masuk yang kalus ya. Terus kita lihat secara keseluruhan bagaimana, ada luka atau tidak, ada ulkus atau tidak, ada bunion, terus bentuk jarinya apakah hamartus, clautus, ini kita lihat aja ya. Sudah kita lihat, kemudian kita palpasi ada luka atau tidak ya di kaki ya. Terus kemudian kita palpasi kita rasakan seperti ini hangatnya ya, kemudian silang. Jadi segini baru silang ya, dirasakan kehangatannya. Kemudian kita rasakan dorsalis pedisnya lancar atau tidak, kuat detaknya ya atau tidak detaknya. Jadi kita coba. Oke, setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan handscoon ya. Handscoon ini bersih ya, kita gunakan untuk memeriksa
apakah ada jamur pada sela-sela kukunya ya biasa atau sela-sela jarinya. Biasanya ada jamur pada pasien diabetes, makanya dia akan timbul gatal ya, gatal. Nah, kalau dia jamur gatal, kemudian dia garuk pula tinggi, akhirnya jadilah luka yang tidak sembuh-sembuh ya. Atau biasa kalau orang awam bilangnya DM-nya DM apa? DM basah, DM kering gitu ya. Padahal DM nggak ada yang basah, nggak ada yang kering. Adanya kalau dia gula darahnya tinggi, tentunya luka lama sembuh. Kalau luka lama sembuh, jadi dia bilangnya basah. Kalau lukanya kering, bisa jadi gulanya masih di bawah 200 ya. Berarti kalau di bawah 200 masih ada tuh aliran si oksigen, masih ada tuh nutrisi, akhirnya lukanya jadi sembuh, dibilangnya lah DM kering ya, padahal nggak ada DM kering ya. Selanjutnya kita akan periksa pada pasien ibu. Saya lihat dulu ya, lihat kuku kakinya. Kuku kakinya normal, kuku itu adalah warnanya pink dan agak lembut ya. Tapi kalau misalnya kuku kakinya jadi kuning keras ya, berarti dia sudah ada jamur di situ ya, jamur. Nah kemudian lihat lagi sela-sela jari kakinya ya, ada atau tidak jamur. Bisa ngebayangin jamur di sela-sela jari kaki kayak jamur kutu air putih-putih ya, jadi bisa dilihat. Makanya kita pakai handscoon ini untuk melihat ada nggak sela-sela di jari-jari kakinya. Kemudian lihat lagi ya, ada kalus ya, bunion atau ulkus ya, ulkus. Kalau di kakinya ada ulkus, di telapak kakinya ada ulkus, siapa tahu dia nggak tahu bahwa ini kenapa bu kok ada merah-merah gitu ya. Oh saya nggak tahu sus gitu ya, jadi bisa kita sampaikan ini ada luka, bisa jadi dia nggak berasa, ini harus dirawat ya. Nah luka pada kaki diabetes itu dilihat luas lukanya, kedalaman lukanya ya, harus diukur. Oke, setelah selesai baru kita tes dengan menggunakan monofilamen ya. Ibu, sekarang saya mau cek dengan menggunakan monofilamen ya Bu. Ini kalau terasa pada kakinya, ibu bilang terasa ya, tuh ya. Kalau enggak ya nggak usah, tapi boleh juga dibilang nggak usah, enggak gitu ya. Terasa enggak? Terasa. Kalau enggak gitu ya, bilang ya Bu. Oke, karena saya mau meriksanya di sebelah kanan, ibu nengoknya ke kiri ya. Kenapa? Karena kalau dia nengok ke kanan juga bisa jadi dia tahu dong, sehingga nggak tepat pemeriksaan kita bahwa ini benar nggak pasiennya nggak berasa, atau pasiennya sebenarnya berasa, nggak berasa tapi dia bilang berasa ya. Jadi harus menghadapnya bersilangan. Oke ibu, ini dikeluarkannya adalah sekitar 1 cm saja, 1 cm kalau saya panjang ya. Oke, selanjutnya kita mulai ya Bu. Nah saya mengangkat ini bukan berarti harus diangkat kakinya, tapi supaya Anda semua ngeliat ya. Sekarang kita mulai ya Bu. Ini sentuh. Berasa nggak Bu? Sentuh. Berasa nggak Bu? Berasa nggak? Ya, 3 titik aja di sini sekitarnya. Mau yang sini boleh. Pokoknya dicek 3 titik ya. Oke, selanjutnya dia bilang berasa atau tidak ya. Di sini 3 titik juga. Terasa nggak Bu? Terasa nggak Bu? Terasa nggak? Ya 3 titik. Kemudian 1 di sini. 1 titik, 1 di sini. Terasa tidak? Dan terakhir di sini cukup 1 titik saja di tengah. Ya. Itu kalau ada 1 dari sekian yang menyatakan dia tidak berasa, berarti dia sudah mulai ada neuropati ya. 1 titik tidak berasa berarti dia neuropati. Kalau dia sudah ada neuropati, supaya sampai akhir dia tetap punya kaki, jangan seharus diamputasi, nah berarti dia harus kontrol 3 bulan kemudian, kontrol lagi. Tapi kalau ternyata tidak ada, semuanya masih berasa, setahun kemudian dia udah harus kontrol. Kenapa? Karena pasien diabetes itu tidak pernah bisa sembuh. Diabetes yang ada adalah terkontrol. Kalau sembuh tidak, ya yang ada adalah terkontrol. Kalau terkontrol berarti stabil gula darahnya, ya. Nah itu yang dihindari, jangan sampai terjadi komplikasi. Makanya dia harus kontrol. Kalau 1 titik nggak berasa, 3 bulan kemudian dia harus kontrol. Ya kalau dia tidak ada keluhan, berarti dia
1 tahun harus kontrol kembali, ya. Cukup jelas. Kalau Abi ternyata ada lebih dari 6 bulan kemudian dia harus sudah kontrol. Kalau Abi 6 bulan kemudian dia harus kontrol. Jangan sampai dia terjadi gangguan ataupun udah luka nggak sembuh-sembuh baru terjadi pemeriksaan. Cukup jelas? Ada pertanyaan? Ya, terminasi pada pasien ibu saya udah selesai ya. Ternyata kaki ibu masih bagus, semuanya masih berfungsi ya. Oke, silahkan saya kembali.